Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berterima kasih buat Tuhan Yesus memberikan kekuatan kemampuan dan kami untuk tetap setia melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini seberapa yang kita saat ini kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Kami berterima kasih kepada Tuhan buat semua yang telah terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami berterima kasih kepada Tuhan bagi semua yang akan terjadi pada saat ini. Kami percaya Engkau akan menyertai kami dan kami bersyukur
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Karena kami bersyukur Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami ingin beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami boleh merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan buat kami. Kami berdoa buat umat-umat kerebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Tuhan, Engkau timpakan di tempat ini supaya sama-sama kami bersekutu, memuji, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat kehidupan kami. Kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah letakkan di bawah kami Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya. Kami akan pulang membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau sucikan mereka, Engkau kuduskan mereka, Engkau layakkan mereka. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik tim musik, baik kolektannya Tuhan, baik multimedia, khususnya buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar Tuhan menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami pulang tetap diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan menerima perjamuan asa yang kudus. Sucikan, layakkan kami semua. Kami boleh menerima dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Pada hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Andrian Samuelson ya. Saudara, waktu kami ketemu Pastor Hingga di Bekasi, bro jalan-jalan ke Meklen. Puji Tuhan, hari ini dia boleh ada. Kita tahu ini adalah Bapak Gembala di sini, Bapak Pangemanat, sebagai pengerja ya dulu di Rangkas Bitung. Kalau saya boleh bercerita ya, sama-sama bujangan ya saudara. Tapi puji Tuhan kalau mereka boleh ada dan kita hari ini akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan pada pembawa acara. Ada haleluya saudaraku. Ada haleluya. Ada puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Seperti biasa 3 kali beserta dengan haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang masih mempercayakan kami terus belajar dan terus belajar di dalam melayani. Kita yakin bahwa Roh Kudus di tempat ini bersama-sama dengan kita memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Haleluya. Apa kabar saudaraku? Pakai gerakan tidak luar biasa, semuanya pakai gerakan.
kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita yakin bahwa Yesus ada, Roh Kudus ada pada saat ini, bersama-sama dengan kita memuji dan membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Oleh darah domba dimedley dengan ku bebas, bebas, bebas. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh bebas. Dan karena pengampunan-Mu Tuhan, kami boleh bebas Tuhan. Dan oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami boleh dimenangkan. Haleluya Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Sungguh baik Engkau Tuhan. Melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, kami ditebus.
kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ya, kiranya pujian dan penyembahan kami Tuhan pada saat pagi hari ini boleh naik berbau dupa harum di hadapan hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus pada pertengahan ibadah kami saat ini Tuhan. Kami mau menyiapkan tanah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran Tuhan, Kau urapi dia dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Kau sendiri yang berbicara Tuhan lewat hamba-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dan kehidupan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami Tuhan, masing-masing umat-umat-Mu Tuhan, menyiapkan tanah hati dan pikiran kami. Kalau Tuhan sekiranya ada yang tidak sesuai dengan Tuhan kehendak-Mu, baik itu pemikiran kami, dalam hati kami Tuhan, kami tangkap dan kami usir, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak ada dalam setiap pemikiran dan tanah hati kami. Kami Tuhan boleh menerima kebenaran firman-Mu, dan biar firman-Mu itu Tuhan boleh kami praktekkan untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa juga Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang akan memberikan korban persembahan Tuhan sebesar besar kecil Tuhan, ataupun yang belum bisa memberi. Engkau yang menilik dari tempat yang maha tinggi setiap hati kami Tuhan. Berkati dengan sesuai dengan janji firman, sesuai dengan ketulusan hati kami yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur Tuhan. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan hati yang bersuka cita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita panjangkan persembahan kita akan pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya.
Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Tadi juga waktu ditanya apa kabar, semangat sekali saudara-saudara. Rupanya GPDI Gria 50 yang tahun depan akan merayakan hari ulang tahun yang ke-50. 50 adalah Pentekoste, adalah hari 50 adalah angka Pentekoste. Jadi GPDI Gria 50 berarti GPDI yang kalau sudah apa saya GPDI yang menyala oleh api Pentekoste. Luar biasa. Terima kasih pada Gembala Ibu Pendeta Lince Pangemanan Pandelaki dan anaknya ya, yang puji Tuhan. Berapa? Dua laki-laki. Iya, anaknya. Oh, sudah punya anak juga bro. 3. Oh, lebih dari mama ya. Mama 2, anaknya 3. Bagus. Kamu juga pasti dipakai Tuhan lebih dari mama. Mama dipakai Tuhan luar biasa. Saya tanya, ini gereja udah milik sendiri. Syukur, alhamdulillah. Puji Tuhan, haleluya. Dan kita berdoa anak-anak gembala saudara dipakai Tuhan lebih dari papa mamanya. Ya, almarhum papanya dan mamanya. Saya juga ada 3 anak laki-laki semua. Doa saya ketiga anak dan emak dan istrinya dipakai Tuhan lebih daripada papa mama. Itu adalah doa orang tua. Begitu juga saudara yang anaknya, saudara yang dokter, berdoa supaya anak saudara jadi dokter yang spesial, dokter spesial. Anak saudara saudara sarjana, berdoa supaya anak saudara S2, kalau bisa S3 dokter. Anak kita doakan Tuhan pakai lebih daripada kita semua. Kalau saya terus begini, kapan khotbahnya saudara-saudara? Tapi ini belum mulai khotbah, jadi hitungan menit belum dimulai. Puji Tuhan, kami kenal lama dengan ibu saudara seperti tadi disampaikan. Almarhum kepala saudara pernah menjadi pengerja saya, tapi dia lebih tua dari saya. Pada satu kali diadakan pertemuan pendeta-pendeta di Rengas Dengklok, tempat kediaman keluarga gembala saudara. Kebetulan waktu itu kalau pertemuan pendeta-pendeta nginepnya di rumah-rumah jemaat. Nah, saya dengan aneh, saya ini gembala muda, masih belum apa-apa, masih sangat muda, nginepnya dengan majelis daerah di rumah beliau, di rumah orang tua dari gembala saudara, yaitu Bapak Pandelaki. Dan disitulah saya melihat Ketua MD kami almarhum Pendeta John Rompas bersaksi kepada Papa dalam bahasa Manado. Kan Papa bisa bahasa Manado ya? Luar biasa. Dalam bahasa Manado. Dan Papa orang tua kemudian menjadi pengikut Yesus yang setia. Luar biasa. Dan akhirnya di rumah itu saya bawa pengerja saya yang adalah almarhum gembala saudara waktu fellowship. Rupanya pengerja saya melihat sang bidadari. Memang dia lebih cepat dari saya. Saya belum punya pacar waktu itu kalau nggak salah. Oh udah. Ya entahlah. Tahu-tahu saya dengar berlanjut. Sebab saya melihat pengerja saya ngobrol sama satu bidadari cantik, luar biasa. Berlanjut, akhirnya
Ibu gembala saudara dan gembala saudara menikah bulan Maret tahun 76. Gembalanya menikah tahun 76 tapi bulan Desember. Keduluan bekas pekerja saya. Memang dia lebih lincah dari saya. Dia sudah punya tempat dulu di jalan raya, saya belum punya tempat. Bapak gembala saudara luar biasa. Sebab itu dapat seorang bidadari yang luar biasa. Kita berdoa, dia sudah enak di sana. Kita berdoa, ibu gembala saudara, namanya Michael. Ini kakak Adi. Kakaknya namanya Yana. Perempuan, saya kira wanita. Michael, Yana, ketiga pahlawan ini Tuhan pakai di Gereja 50 dan sekitarnya, banyak jiwa dimenangkan. Dan saudara semua sukacita. Semua bilang haleluya. Sekarang khotbah dimulai. Puji Tuhan, saya berkhotbah dengan tema setia sampai akhir. Ucapkan kepada kiri kanan saudara sambil tepuk bahu. Setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Daniel, cukup Daniel. Semangat sekali Daniel. Daniel nggak lupa sama saya pada puluhan tahun yang lalu. Waktu saya jadi pembicara di sebuah kemah pemuda di Jawa Barat. Dia hadir. Tentu dia masih muda sekali. Tahu-tahu dia Om Nyong ya. Ingat saya, dia di kemah pemuda. Ampun, memang berbahagialah istrinya yang bersuamikan Daniel, seorang pemberani. Ya, Daniel itu terkenal pemberani dan seorang yang setia kepada Tuhan dan setia kepada istri. Istrinya di sebelah kanan ini, itu ya, nggak salah pilih Daniel. Wah, luar biasa. Mantan pacar. Oh iya. Salam kau. Oke, semua bilang setia sampai akhir. Mari kita baca Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 12 dan 13. Injil Matius pasal 24 ayat 12 dan 13. Sebentar. Kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Matius 24 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Satu. Maaf saudara-saudara untuk baca Alkitab. Saya mesti pakai ini sebab saya kacamatanya sudah agak kurang, jadi kalau pakai ini dia besar. Matius 24 ayat 12 dan 13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan. Ayat 12. Tolong maaf ya. Ayat 12 dan 13. 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Semua bilang amin. Siapa yang yakin sudah selamat, andai kata 1 menit lagi meninggal dunia pasti masuk surga? Angkat tangan.
Yang yakin angkat tangan. Saya yakin kalau 1 menit lagi saya meninggal dunia, saya masuk surga. Hanya ada 2 tempat, surga, neraka. Kita masuk surga bukan karena kita baik. Kita masuk surga bukan karena kita benar. Kita masuk surga bukan karena apa yang kita buat sebaik, sebenar-benarnya, sehebat-hebatnya, serohani-rohaninya. Kita masuk surga karena pengorbanan Yesus di Bukit Golgota. Karena begitu kita percaya Yesus, kita bertobat, maka kita ditebus oleh darah Yesus. Yesus menggantikan kita. Seharusnya kita mati di api neraka kekal selama-lamanya, tapi karena Yesus sudah mati ganti kita, di dalam Yesus kita pasti tidak masuk neraka, pasti masuk surga. Kita ini terikat oleh dosa. Siapa yang bisa melepaskan diri dari dosa? Gak bisa. Benar gak bisa. Tetapi karena pengorbanan Yesus, kita dilepaskan, dibebaskan dari dosa, sehingga di hadapan Allah dosa-dosa kita sudah diampuni seluruhnya dan dibebaskan total, permanen dan sempurna. Haleluya. Siapa yang bisa melepaskan diri dari iblis? Kalau orang mati tanpa Yesus, iblis bawa ke neraka. Tetapi kalau kita mati, iblis baru mau dekat, sudah kabur. Kenapa? Kita ditebus oleh darah Yesus. Iblis sudah dikalahkan di atas Bukit Golgota. Dan di dalam Yesus kita adalah lebih dari pemenang. Menang atas iblis. Tadi lagu kita, segala pendakwa dihancurkan. Iblis sudah dihancurkan di atas Bukit Golgota oleh darah Yesus. Sebab itu kita pasti masuk surga, sebab di dalam Yesus kita bebas dari neraka, bebas dari dosa, bebas dari ikatan iblis. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Yesus. Puji Tuhan. Tetapi ini, sesudah kita ikut Yesus, kita mesti setia sampai akhir. Jangan seperti Yudas, gara-gara cinta akan uang, mula-mula menjauhkan diri dari persekutuan, dari Yesus. Lama-lama menjual Yesus, akhirnya meninggalkan Yesus, mati bunuh diri, masuk neraka. Saya pada dia rasul, dia murid utama, selama 3,5 tahun dia ikut Tuhan, melayani Tuhan. Saya akhirnya karena cinta uang, tergoda oleh uang, dia tinggalkan Yesus, dia tinggalkan imannya, dan dia bunuh diri, masuk neraka. Tetapi Tuhan tolong jemaat Gria 50 setia sampai akhir. Mari kita lihat ayat-ayat dalam ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu sebabnya ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahnya akan selamat. Kenapa? Dunia akan mengalami krisis kasih, krisis cinta kasih sayang. Hari-hari ini dipertontonkan di TV bagaimana krisis kasih. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, seorang tentara datang kepada orang tuanya di tempat tidur, minta uang 8 juta. Tidak dikasih, dia ambil sampul, dia bunuh papanya hanya karena uang 8 juta. Di televisi, anak bunuh orang tua itu. Ada lain lagi, orang tua bunuh anak, cucu bunuh kakek, kakek bunuh cucu.
Bukan main, betul-betul dunia sekarang adalah dunia tanpa kasih. Hati-hati terhadap tipu daya iblis. Ini adalah salah satu tanda akhir zaman. Sebab itu karena kita sudah melihat keadaan yang terjadi waktu hari raya Idul Fitri, Idul Adha sudah. Saya lihat di televisi. Tapi di Buton, 2 kampung perang kampung. Di Bekasi, dua gangster, komplotan gangster, 2 geng di Bekasi. Hari raya agama ini menunjukkan bahwa benar-benar sampai agama pun kehilangan fungsi. Jangan kaget, banyak orang beragama Kristen kehilangan kasih. Itu sebabnya dikatakan, siapa yang bertahan sampai ke surga, siapa yang setia sampai akhir, dialah yang akan selamat. Hati-hati, jangan tertipu oleh tipu muslihat iblis yang ingin menggerus kasih yang ada dalam hidup kita. Sudahlah, dalam dunia sekarang kasih menjadi dingin, tetapi di antara anak-anak Tuhan di dalam gereja kasih harus lebih bertambah. Haleluya. Sebab kasih inilah yang membuat kita bertahan sampai akhir. Yang pertama, kasih kepada Allah. Kita baca Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat 39. Nanti pengerja saya Rifan Monika tolong baca kan ketiga ayat ini. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39 dengan suara yang keras. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40 kesimpulan. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua bilang amin. Amin. Jadi hukum Allah, hukum Kristus sangat sederhana. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Pertanyaan sekarang, apakah kita masih mengasihi Tuhan? Atau kita sudah kurang mengasihi? Tuhan tolong kita semua, khususnya doakan pelayan-pelayan, doakan kami juga pendeta-pendeta, doakan para hamba-hamba Tuhan. Sebab salah satu proyek besar iblis ingin agar kasih tidak ada di dalam gereja. Kasih kepada Allah tidak ada dalam gereja. Kenapa? Iblis musuhnya Allah. Dia sangat benci kepada orang yang mengasihi Allah. Sebab iblis musuhnya Allah. Iblis tidak pernah mau berkompromi dengan Allah. Sebab Allah pun tidak pernah mau berkompromi dengan iblis. Sebab jangan tertipu oleh tipuan muslihat iblis pada akhir zaman yang mengurangi kasih, yang membuat kasih dingin dalam kehidupan kita. Yang pertama, kasih kepada Allah. Mari kita tetap mengasihi Tuhan. Kenapa saudara kebaktian? Biar sebabnya adalah karena saya mengasihi Tuhan. Kenapa saudara melayani? Karena sebabnya adalah karena saya mengasihi Tuhan. Melayani bukan hanya karena tugas, itu bagus. Melayani bukan hanya karena
menyenangkan hati orang itu bagus, tetapi ini terutama melayani karena mengasihi Tuhan. Yang pertama, jangan kehilangan kasih kepada Allah. Haleluya. Kalau ada yang sudah kurang mengasihi Allah, kembalilah kepada kasih Allah. Yang kedua, jangan kehilangan kasih di dalam keluarga. Lihat tadi contoh-contoh yang kita lihat. Aduh, dalam keluarga di luar kuat sudah banyak yang tidak mengasihi. Masa anak bunuh orang tua, tentara bunuh orang tuanya. Maaf ya, kurang ajar itu anaknya. Dalam keluarga, cintai orang tua lebih daripada pacar yang masih pacaran. Ada yang sudah pacaran, kalau pacarnya ada come on yuk, nggak hitung 3, ya. Tapi kalau mamanya bilang antar yuk, come on, mama capek belum pulang sekolah. Ya. Anak macam apa itu sudah? Pacar mah belum tentu tahu, masih harus didoakan. Dan jangan pilih sembarangan. Jangan cuma ibunya maju, pipinya turun, badannya langsing kayak botol, tetapi hatinya tidak benar. Nomor 1, pacar itu sama-sama di dalam Tuhan, sama-sama dalam Yesus. Kalau jatuh cinta kepada orang di luar Yesus, jangan lebih dari 1 minggu bersaksi sama dia tentang keselamatan dalam Yesus. Diakhiri dengan tanya, maukah engkau bertobat, percaya dan terima Yesus sebagai juru selamatmu? Yes. Benar? Yes. Bukan karena cinta sama saya? Yes. Oke. Minggu depan datang ke gereja, ikut pengarahan baptisan, dan paling lambat 4 bulan dibaptis dalam air. Oke? Yes. Kalau betul dibaptis dalam air, lanjutkan. Tetapi kalau ditanya mau terima Yesus, no, sampai sekian. TAMAT, tamat. Biar dia maju, ngapain? Yang penting sama-sama dalam Tuhan. Mari jaga kasih dalam Tuhan. Suami-suami jangan berkurang kasihnya kepada istri. Waktu menikah memang sang istri langsing, bodinya gitar Spanyol, jalannya gelap, gemah, gemulai. Sesudah 25 tahun menikah, dari langsing berubah langsung, dari atas sampai bawah rata. Tetap cinta istri. Haleluya. Waktu baru menikah 10 tahun, sabar, masak, enak. Sesudah 30 tahun kurang enak, karena ya umur. Tetap cinta istri. Istri-istri, waktu suaminya gajinya besar, cinta istri. Waktu suami kena PHK, 1 tahun belum dapat pekerjaan, 3 tahun belum dapat pekerjaan, tetap ketemu suami. Payang itu papa saya. Kalau panggilnya papi, piang. Payang atau piang, I love you. Itu. Tetap cinta suami. Jangan karena gaji berkurang, cinta berkurang. Justru cinta harus bertambah. Jalin kasih dalam keluarga, suami terhadap istri, anak terhadap orang tua. Kalau ada di antara saudara
yang kasihnya dalam keluarga sudah berkurang, bertobat. Suami-suami kembali mencintai istrinya. Saudara punya alasan, susah. Kenapa? Istri saya cerewet, susah diatur. Dengar suami-suami, kalau istri cerewet dan susah diatur, itu variasi. Haleluya. Di dalam kehidupan itu inovasi. Amin. Itu, jangan. Haleluya, variasi. Istri-istri dengar, saudara boleh kasih informasi kepada suami, tetapi jangan instruksi kepada suami. Istri, suami Anda adalah kepala Anda. Dalam keluarga, istri mesti tunduk kepada suami. Tapi suami jangan percaya. Suami cerewet, istri cerewet. Hei, firman Tuhan berkata, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Bikin minum. Suami, istri, suami. Tambah hari, tambah saling mencintai. Anak, orang tua, tambah saling mencintai. Kakak dan adik, jangan ada irian. Jangan ada persaingan. Saling mencintai. Jaga kasih dalam keluarga. Jangan menjadi dingin. Semua bilang haleluya. Kalau ada kakak adiknya dekat, kalau ada suami istrinya dekat, kalau ada orang tua anaknya sedang dekat-dekatan, cepat dikasih kesempatan setengah menit, tepuk tangannya, I love you, aku saya cinta. Coba kakak adik, suami istri, anak orang tua, Michael, ya. Semua bilang haleluya. Atas yang ketiga, jangan kehilangan kasih di antara sesama orang percaya. Saudara, kekristenan secara ada 3 kelompok. Kelompok Katolik, kelompok Protestan, kelompok Pentakosta. Orang Pentakosta tidak boleh benci orang Katolik. Orang Pentakosta tidak boleh benci orang Protestan. Siapa yang di dalam Kristus itu adalah saudara. Masalah doktrin itu persoalan mereka dengan Tuhan. Tetapi kalau dia di dalam Yesus adalah saudara kita. Haleluya. Haleluya. Terlebih itu sesama orang percaya. Terlebih sesama orang percaya di dalam jemaat. Gereja ini adalah jemaat Geria 50 Medland, Tambun, Jawa Barat, Indonesia, Asia, dunia. Sesama anggota jemaat jangan kekurangan kasih. Di gereja ini tidak boleh saling menjelekkan, sebab di dalam Tuhan saling menguatkan. Di dalam Tuhan saling menasihatkan. Di dalam Tuhan saling membangun. Tidak boleh ada gosip di dalam jemaat. Gosip dalam bahasa Inggris S-nya 2, singkatan dari gerakan orang sinting seperti iblis penuduh. Jadi tukang gosip itu antek-antek iblis. Tetapi enggak apa. Kita sebentar akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, mengingatkan kepada anugerah Tuhan yang berlimpah. Seberapa besar kesalahan kekurangan dosa kita, Tuhan pasti ampuni. Yang pernah gosip bertobat, Tuhan pasti ampuni. Tetapi mulai sekarang GPD Geria 50 semua saling membangun, saling menguatkan, saling menasihatkan, sehingga gereja ini bertumbuh
berkarakterkan Kristus, yaitu kasih. Cepat, hanya 1/4 menit, kiri kanan muka belakang, saya mengasihi saudara, saya mengasihi saudara. 1, 2, 3, 1/4 menit. Saya mengasihi saudara, saya mengasihi saudara, saya mengasihi saudara, saya mengasihi saudara. Yang terakhir, mengasihi sesama manusia. Nah, yang ini saudara, semua orang yang namanya manusia tahu apa artinya mengasihi. Di luar Tuhan, orang pun, Bapak kasih kepada anak, anak kasih kepada orang, semua itu sesama manusia. Kenapa? Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Satu hal yang tidak berubah, setiap manusia mempunyai hati nurani, dan semua orang hati nuraninya pada dasarnya adalah kasih, adalah baik. Itu sebabnya anak-anak mengasihi orang di luar Tuhan, di luar Tuhan. Nah, di luar Tuhan saja orang bisa mengasihi, apalagi kita orang Kristen. Kita harus mengasihi sesama manusia. Orang Kristen tidak boleh punya musuh. Haleluya, haleluya. Dengan begitu kita akan bertahan sampai kesudahan. Kenapa? Kasih. Kalau kita kasih kepada Allah, lihat Stefanus, biar dilempar batu mau mati, dia tidak tinggalkan Tuhan. Sakit, tapi dia tidak menyerah. Teraniaya, tapi dia tidak menyerah. Dia malah bersuka cita. Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dia tidak benci kepada pelempar-pelempar batu itu. Dia berkata, Tuhan, ampunilah mereka. Mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Stefanus mengasihi Allah. Hari-hari ini gereja harus penuh dengan kasih. Ayat terakhir, Wahyu pasal yang kedua, Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Oh, salah. Wahyu pasal yang ketiga, saya salah lihat. Tolong bacakan Rifan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Wahyu 3 ayat 4 dan ayat yang kelima dengan suara keras. Wahyu 3 ayat 4 dan 5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Sorry. Berarti Wahyu 2 ya. Saya salah tulis. Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 3. Iya. Dan engkau Ayat 4 dan ayat yang kelima. Wahyu 2. Demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Semua bilang amin. Ini kepada jemaat di Efesus. Jemaat Efesus hebat, rajin beribadah, rajin melayani, tetapi sayang sudah tidak memiliki kasih. Rajin melayani, rajin ibadah, rajin aktivitas di dalam gereja, di dalam jemaat, tetapi ada kebencian, ada iri hati, suka gosip, suka menjelekkan orang. Tidak ada kasih. Sebab itu kamu sudah jatuh dalam sekali, kata Tuhan pada jemaat itu. Bertobatlah. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada jemaat Efesus yang sudah kehilangan kasih untuk kembali kepada kasih. Jemaat Efesus harus bertobat. Kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, mengingatkan kita kepada kasih Kristus. Kita diselamatkan hanya karena kasih. Kita masuk surga hanya karena kasih Kristus. Pemusik dan tim praise and worship boleh siap-siap ya kasih.
kita dilepaskan dari iblis, dilepaskan dari dosa, dilepaskan dari neraka, total, permanen, sempurna. Karena korban Kristus di Bukit Golgota, karena kasih Yesus, karena Yesus mengasihi kita. Mari makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, biar kembali kita mau mengasihi Tuhan. Adakah yang sudah kehilangan kasih dalam keluarga? Adakah yang sudah kehilangan kasih dalam jemaat? Mari kembali kepada kasih yang mula-mula. Biar GPDI Gria 50 menjadi GPDI kasih mula-mula. Saling mengasihi satu sama lain. Dan gereja ini pasti akan mengalami kebangunan rohani. Sebab kebangunan rohani berarti kebangunan kasih, di mana jemaat saling mengasihi satu sama lain. Tidak ada persaingan, tidak ada iri hati, tidak ada kepahitan. Yang ada pengampunan, pengampunan, pengampunan. Yang ada cinta, cinta, dan cinta. Yang ada memaafkan, memaafkan, dan memaafkan. Yang bukan penolakan, penolakan, penolakan. Yang ada adalah saling menerima seutuhnya. Tidak peduli apa kekurangan orang lain, tetapi kita terima karena kita sama-sama ditebus oleh darah Yesus. Saling mengasihi. Kita berdiri, kita nyanyi kasih dari surga. Turun satu nada. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga ini. Kasih dari Yesus sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Kalau ada yang sudah kurang kasih, kembali kepada cinta yang mula-mula. Kembali dari awal, kasih dari surga. Dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga ini. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Angkat tangan kanan, tangan kiri taruh di hati, di dada masing-masing. Mengalir, biar kasih Allah mengalir di gereja ini. Kasih Allah mengalir di hati kita semua. Kasih Allah mengalir di hati ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, anak-anak. Kasih Allah mengalir di hati suami, hati kasih Allah mengalir di hati jemaat kepada gembalanya, gembala kepada jemaat, jemaat dengan jemaat saling mengasihi. Mengalir memenuhi hidup. Kasih dari tempat ini. Buka hati buat kasih Kristus. Buka hati untuk menjaga diri makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Waktu kita makan, minum tubuh dan darah Tuhan, makan minum dengan mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, dan biar kasih Tuhan pun mengalir di hati kita, mengalir di hati jemaat. Boleh saudara dengan senang hati taruh kedua belah tangan di hati, di dada masing-masing. Saya berdoa buat saudara sesudah menerima firman Tuhan.
sambil kita pun mau berdoa, menyiapkan diri masuk dalam perjamuan yang kudus. Taruh kedua tangan di hati kita, buka hati buat kasih Kristus. Kalau sudah ada kepahitan di hati, Roh Kudus sanggup menghalau kepahitan dari hati saudara. Kalau sudah ada iri hati, ada persaingan yang kita sulit melawan di hati, bersukacitalah, Roh Kudus sanggup menghalau semua itu. Kembalilah kepada cinta, kembalilah kepada kasih, kasih dalam keluarga, suami istri kembali lebih lagi saling mengasihi, anak orang tua, adik kakak, jemaat semua, mulai dari gembala, pelayan, jemaat, biar semua saling mengasihi. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sangat mengasihi kami. Roh Kudus, terima kasih. Kami sudah mendengar berita firman. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mengasihi gereja ini, supaya gereja ini penuh dengan kasih. Engkau mengasihi keluarga-keluarga di gereja ini, supaya keluarga-keluarga penuh dengan kasih. Engkau mengasihi kami semua, supaya kami jadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Umatmu menaruh kedua tangan di dada atau di hatinya. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mengganggu kasih mereka kepada Tuhan, mengganggu kasih mereka kepada orang lain, kepada suami, istri, anak, orang tua, kepada keluarga, sekarang Roh Kudus jamalah hatinya. Segala kepahitan kami tolak dalam nama Yesus. Kebencian, iri hati, cemburu, sakit hati, kekecewaan yang mendalam terhadap sesama, menyimpan kesalahan orang, tidak mau mengampuni, dalam nama Yesus kami tolak dari hati kami semua. Terima kasih Roh Kudus, oleh darah Yesus kami dikuduskan, oleh darah Yesus kami disucikan, bahkan dilepaskan, dibebaskan dari segala dosa-dosa yang mengikat hati kami. Terima kasih. Silakan tangan saudara bebas. Kami ucapkan banyak terima kasih buat kesempatan sebentar makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan kami semua dengan darah. Ampuni dosa dan salah kami, supaya kalau kami makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, kami menerima berkat tubuh dan darah Tuhan. Dan kami mohon oleh urapan Roh Kudus, berkat tubuh dan darah Tuhan turun ke atas roti dan anggur ini, sehingga siapa yang makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, dia menerima berkat tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pelayan-pelayan silakan maju. Kita nyanyikan lagu yang di sini biasa nyanyikan kalau perjamuan kudus. Darahnya
berbicara dari tubuh dan darah Kristus. Sebentar sesudah mendengarkan firman Tuhan, saudara makan roti tubuh Kristus, minum anggur darah Yesus dengan iman, dan terimalah berkat tubuh dan darah Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, makanlah tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala saudara dengan penuh penghormatan dan iman akan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman kita minum darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat tubuhmu yang hancur. Terima kasih buat darahmu yang tertumpah, yang menyebabkan kami menjadi milik Allah selama-lamanya, yang menyebabkan kami menjadi umat Tuhan yang kudus, umat pilihan Allah, menjadi gereja yang dipermuliakan karena darah Yesus, karena tubuh Yesus. Sebab itu Tuhan tolong kami semua. Kami mengangkat tangan kami. Kami mau tetap setia ikut Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, pencobaan, kesulitan, seberat-beratnya masalah yang kami hadapi, kami tetap bertahan dan setia ikut Yesus. Dan apapun berkat-berkat yang kami alami, kesenangan, sukacita, berkat-berkat badani, berkat-berkat sehari-hari, kami tidak akan melupakan Tuhan, karena Engkaulah yang memberi kami berkat. Kami tetap setia mengikuti Yesus sampai akhir. Penuhi kami semua dengan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan. Semua bilang haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, saudara. Kita akan akhiri dan saya mulai kita bersaksi yang ini. Haleluya. Doa ya. Begitu berdoa saya bilang kita berdoa. Sekali lagi kepada Yesus yang ada di tengah-tengah kita, yang sangat kita kagumi, kita tepuk tangan. Yesus luar biasa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepada Engkau
Bapa di dalam sorga, Bapa yang maha kasih, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha besar, yang sudah memberkati kami dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Yesus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus sudah mengurapi kami semua. Kami yakin Tuhan sudah memberkati kami semua, tidak terkecuali. Sebab itu Tuhan, segala puji, hormat kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan sebentaran buat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Satu persatu yang namanya tadi disebut, Tuhan memberkati, biar menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang setia sampai akhir, dan menjadi anak-anak-Mu dan keluarganya diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya, usaha bisnisnya, apapun yang dia kerjakan berhasil karena Tuhan, dan mereka pun menjadi berkat buat banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat satu keluarga yang berduka cita di Tapanuli, di Medan, di Siborong-Borong. Perjalanan mereka tibakan dengan selamat, dan selama di sana menyertai mereka. Acara atau upacara yang diadakan semua berjalan dengan baik. Terlebih hiburkan mereka yang berduka. Biar ini membuat mereka tambah bersyukur kepada Tuhan, sebab saudara mereka yang dipanggil Tuhan sekarang bersama dengan Yesus di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang tadi sudah didoakan menjadi panitia penyelenggaraan hari ulang tahun ke-50 GPDI Gria 50 tahun depan, sekaligus menjadi panitia Natal dan Tahun Baru. Tuhan, kerelaan mereka melayani Tuhan melalui kepanitiaan ini, kami yakin pasti diberkati oleh Tuhan. Sertai mereka dalam mempersiapkan segala sesuatunya, supaya baik Natal, Tahun Baru, dan hari ulang tahun yang ke-50 gereja ini semua berjalan dengan baik, berjalan dengan meriah, berjalan dengan rohani, terlebih mempermuliakan nama Tuhan, dan juga mereka tercukupi, bahkan berkelimpahan dalam segala dana yang mereka butuhkan. Tangan-tangan yang tadi sudah berjanji untuk memberi, Tuhan berkati. Biar apa yang mereka janjikan Tuhan berikan kepada mereka, bahkan Tuhan ganti dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih, di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami yakin ini membuktikan gereja ini gereja yang mengasihi Tuhan. Gereja ini gereja yang saling mengasihi. Sebab itu terima kasih Tuhan, biar kebangunan rohani pun terjadi di gereja ini. Kalau sebentar anak-anak pulang, tibakan di rumah masing-masing dengan tidak kurang apapun juga. Memberkati semua yang hadir dalam ibadah ini. Pakai terus Ibu Gembala, Ibu Lince Pangemanan Pandelaki, pakai terus bersama keluarga dan bersama pelayan-pelayan dan seluruh jemaat di sini. Pakai terus bagi kemuliaan nama Tuhan. Lebih hari, lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau saja yang diagungkan, Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang dimuliakan sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, jemaat GPDI Gria 50. Saudara-saudara
semua umat tebusan darah Tuhan Yesus Kristus yang sangat dikasihi oleh Allah. Berkat, damai sejahtera, dan anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam sorga, serta keselamatan, penebusan, penyertaan dari Putra Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, kekuatan, sukacita, dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua bilang haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, haleluya. Salam hangat, salam Pantekosta untuk GPDI Gria 50 di Tambun, Bekasi. Terima kasih kesempatan melayani hari ini, hari Minggu tanggal 2 Juli 2023. Kesan saya dalam ibadah di tempat ini, jemaat GPDI Gria 50 adalah jemaat yang kompak di dalam Tuhan. Jemaat yang mengasihi Tuhan dan jemaat yang saling mengasihi satu sama lain. Tadi mereka mempersiapkan untuk hari ulang tahun yang ke-50 tahun depan pada bulan Maret tahun 2024. Tidak lebih dari sekitar setengah jam, dengan sukacita sudah terkumpul 72 juta. Ini benar-benar salut untuk GPDI Gria 50. Sebab itu saya sangat bersukacita sekali dapat beribadah di tengah-tengah jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang sehati, gembala dan jemaatnya yang betul-betul bersukacita di dalam beribadah kepada Tuhan dan tidak sulit dan tidak segan-segan memberikan apapun yang Tuhan mau bagi kemuliaan nama Tuhan. Pesan saya, apa yang sudah dibina di gereja ini, di mana mereka kompak, sehati, sepaket, sepakat untuk kemuliaan nama Tuhan, biar tetap berjalan, biar tetap sehati, tetap mengasihi Tuhan, bahkan tambah hari tambah mengasihi Tuhan, tetap saling mengasihi satu sama lain, sampai Yesus datang kali yang kedua. Pasti kebangunan rohani terjadi di GPDI Gria 50 dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat dan salam hangat baik untuk gembala setempat, Ibu Pendeta Lince Pandelaki Pangemanan bersama keluarga dan seluruh jemaat GPDI Gria 50 yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya.